sampai 100 kali, 70 sampai 100 kali sehari. Berarti kita sangat butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak hidup sampai mati kita butuh ampunan. Buktinya doa orang meninggal yang paling pertama terucap ketika orang meninggal setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah doa Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampunilah mayit ini. Atau kalau perempuan Allahumma ighfirlah. Maka ampunan itu dibutuhkan oleh kita. Oke, pemahaman yang kedua dari sini kita pahami bahwa kita itu butuh ampunan. Anda berani katakan kita lebih butuh ampunan daripada kita membutuhkan uh, misalnya pekerjaan tetap misalnya. Kita lebih butuh ampunan. Saya nggak ada kerjaan tetap nggak apa-apa, tapi pasti saya dapat rezeki untuk saya makan. Ya dengan kerjaan serabutan bahasa orang kitanya. Saya lebih butuh ampunan. Syukur-syukur saya dapat ampunan, saya dapat kerja tetap. Alhamdulillah istilahnya. Ampunan lebih kita butuhkan. Terus terang, kita sangat butuh ampunan. Jadi yang dicari oleh muslim itu bukan sekedar kerja tetap. Dia harus cari ampunan. Ampunan lebih butuh daripada sertifikat S1, S2, S3. Jauh kita lebih butuh ampunan. Ya. Maghfirah. Ghufranaka. Ampunanmu ya Allah. Kita sangat butuh itu. Nah, jadi pemahaman kedua, antum dan ana semua kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, antum butuh, anda butuh. Ridha tidak ridha, antum butuh, kita butuh. Faham tidak faham, antum butuh, anda butuh. Ya, dan itu sudah terbukti sering di depan mata kita ketika ada yang wafat, kita berdoakan Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Bahkan muslimin di Indonesia saking khawatirnya terhadap mayit dibikin 17 hari, 40 hari walaupun itu tidak ada anjurannya tidak ada anjuran langsung di dalam ajaran kita, tapi itu terjadi ya karena ingin memberikan doa kepada mayit sebagai diampuni oleh Allah. Jadi kita butuh banget. Ya, kita sangat butuh ampunan. Kenapa enggak? Kalau ampunan itu datang di masa kita hidup, kenapa enggak kita ambil sebanyak-banyaknya? Sehingga ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita datang dengan mendapatkan ampunan Allah. Sejak kita datang menghadap Allah mayit, kita mati kita sudah membawa ampunan Allah Azza wa Jalla. Kita perlu menabung. Kita perlu menabung banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah, rahmat Allah kita sangat perlu. Dan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan datang untuk mengampuni kita. Ramadan datang untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, untuk menghapus. Kalau kita pergi haji, kalau kita pergi umrah, kita sudah tahu orang yang pergi haji dan pergi umrah itu akan diampuni dosanya. Bersih, ya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Orang yang hajinya mabrur tidak ada dia dapat pahala kecuali surga. Orang yang haji mabrur dapatnya surga. Orang yang haji mabrur dia pulang ke negerinya seperti dilahirkan oleh ibunya, yakni tidak ada dosanya. Yani tapi kalau kita mau dapat ampunan melalui haji mabrur, kita harus datang ke sana untuk mendapatkan ampunan, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh. Kita yang mendatanginya. Begitu juga salat. Salat itu penghapus dosa. Kata Nabi, as-salawatul khams kafaratun lima bainahuma. Salat subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, atau isya ke subuh, terus muter. Ini semua penghapus dosa, pengampunan. Tapi sholat kita yang datangkan. Waktunya datang, kita datangkan. Sedangkan Ramadan, dia memang datang membawa ampunan. Ramadan datang membawa ampunan yang sangat besar. Apa buktinya? Kita semua sudah tahu hadisnya. Hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, Ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan. Bulan Ramadan, syahrun mubarak. Bulan yang penuh keberkahan. Al-mubarak, kata mubarak, yakni membawa banyak kebaikan. Dan seluruh Nabi itu mereka adalah orang-orang yang mubarak, yang diberkahi. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, waja'alani mubarakah. Nabi Yahya juga dijadikan oleh Allah mubarakah. Jadi para Nabi itu semua mubarak, 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 mubarak. Orang yang penuh dengan kebaikan. Dimanapun berada, isinya keluar dari lisannya kalimat yang baik. Keluar dari tangannya perbuatan yang baik. Keluar dari otaknya ide-ide yang baik. Keluar dari ilmunya yang baik. Keluar dari perasaannya semua hal yang baik. Ada mubarak. Nah, di sini ada bulan namanya bulan mubarak, bulan yang keluar darinya banyak kebaikan. Bulan Ramadan membawa banyak kebaikan. Nah, kebaikan ini yang paling inti adalah ampunan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang Ramadan, dibukalah pintu langit. Dalam hadis lain dibukalah pintu surga.
ditutuplah pintu neraka, dibelenggulah syaitan. Nah ini syaitan yang suka mengajak manusia ke dalam maksiat, syaitan yang suka mengajak manusia ke dalam dosa, dosa, dosa dan dosa. Sadar atau tidak sadar? Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, dosa tangan, dosa cara berpikir, semua dosa-dosa yang dibisikkan oleh syaitan, para sang pembisik dosa ini, yang menghasut manusia berbuat dosa, setan ini dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Wasuffidati syayatin. Dibelenggu sehingga setan ini melemah kekuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala desain sedemikian rupa di bulan ini orang-orang itu dimudahkan, kaum muslimin dimudahkan untuk ibadah, setan ditekan oleh Allah, dipersulit, dilemahkan kekuatannya. Kemudian Allah mengirimkan malaikat. Malaikat yang membantu membisikkan manusia untuk kebaikan. Allah berfirman atau Nabi SAW bersabda, ada malaikat yang akan memanggil kita. Panggilannya kepada orang yang saleh dan kepada orang yang tidak saleh. Malaikat mengatakan kepada orang yang saleh, ya baghil khairi aqbil, wahai orang-orang yang selama ini rajin, rajin ngaji, rajin ta'li, rajin mengaji tilawah Al-Quran, rajin belajar Al-Quran, rajin menghadiri majelis ilmu, rajin salat 5 waktu, rajin memaafkan orang lain, rajin bersedekah, rajin umrah, rajin melakukan kebaikan-kebaikan, rajin membantu orang lain. Ya baghil khair, orang-orang yang rajin kebaikan, yang cari kebaikan di dunia ini, yakni amal saleh, aqbil, datanglah, gitu ya. Tambahlah amal salehmu. Kemudian kalimat satu lagi disampaikan oleh malaikat, ya baghis syarr, atau wahai orang-orang yang suka kejahatan, wahai orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Aksir, berhentilah, berhentilah, berhentilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantu kita dengan melemahkan gangguan syaitan, menambah untuk kita panggilan kebaikan dari malaikat tersebut, dari para malaikat. Sehingga di bulan Ramadan ini kita saksikan kita itu bisa beribadah begitu banyak ya. Siangnya bisa puasa, malamnya bisa qiyamul lail, salat 11 rakaat tiap malam full. Kemudian kita bisa tilawah Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Kemudian kita bisa sedekah, berikan sedekah untuk umum. Sedekah juga ada memberikan makan orang yang berbuka puasa. Kemudian kita zakatul fitrah, zakat fitrah, kemudian zakat mal. Kemudian ada 10 hari kita i'tikaf di malam harinya. Kita i'tikaf di malam hari. Kemudian kita ada juga Lailatul Qadar. Terus bertumpuk amal soleh di atas amal soleh dalam sebulan. Allah kuatkan badan kita untuk melakukannya. Tapi ketika di hujung atau selesai diumumkan, selesai bulan Ramadan akan masuk bulan Syawal, kita lihat di malam itu, di malam Idul Fitri, di situ maksiat sudah mulai lagi. Malas datang lagi. Salat malam sudah tidak ada lagi. Ya, ya kita biasa tiap malam 30 hari itu 11 11 11 11 atau 23 23 23 23. Tapi malam Idul Fitri tidak ada yang salat. Salat qiyamul lailnya berhenti, kayak libur. Padahal nggak ada libur qiyamul lail. Harusnya tetap salat qiyamul lail. Inilah artinya bahwasanya bulan Ramadan itu dia datang membawa ampunan, membawa kemudahan. Dan yang kita butuhkan ya ini, gitu loh. Antum butuh ini. Antum harus bangga dengan datangnya ini. Ana bangga dengan datangnya bulan Ramadan. Kita butuh dibantu oleh Allah. Kita butuh ampunan ini datang kepada kita. Kita harus senang, sayang terhadap Ramadan ini. Saking fahamnya para sahabat terlebih dahulu, salafus saleh dan para ulama-ulama terdahulu, saking fahamnya betapa indahnya Ramadan. Dibantu untuk beramal saleh tertumpuk dalam satu waktu. Bahkan ada malam namanya malam Lailatul Qadar yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, 1000 itu bukan angka kecil. 1000 bulan. Belum tentu antum dan anak hidup 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Belum tentu antum dan anak umurnya sampai. Tapi ada satu malam itu bisa kita beribadah dengan seakan-akan seumur 83 tahun. Padahal belum tentu kita hidup sepanjang itu. Itu ada di Ramadan. Antum bayangkan bagaimana Ramadan itu benar-benar didesain untuk kebaikan kita. Hadiah dari Allah. Allah ingin kebaikan untuk kita. Makanya yang faham tentang Ramadan, dia akan rindu. Ya dulu para salafus saleh, mereka itu mulai berdoa tentang Ramadan 6 bulan. 6 bulan menjelang Ramadan. Mungkin ya, mungkin kita kayak nggak masuk di benak kita. 6 bulan, masa iya 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa? Iya, mereka berdoa ingin masuk ke dalam Ramadan di 6 bulan sebelumnya.
Dan mereka itu bahkan mereka itu yakni bahkan menginginkan seandainya setahun itu isinya Ramadan. Seandainya setahun itu Ramadan terus. Ya, karena mereka paham Ramadan itu kebaikan. Harta-harta orang kaya akan keluar di Ramadan. Orang-orang yang lapar insya Allah tidak ada yang lapar di Ramadan. Ya, insya Allah tidak lapar. Yang sakit insya Allah pada sehat di Ramadan. Ya, yang pemaksiat insya Allah pada rata-rata insya Allah akan meredam di Ramadan. Orang yang malas-malas akan tersemangat di Ramadan. Itu Ramadan. Sehingga Ramadan itu benar-benar nikmat bagi orang-orang yang mengerti Ramadan. Ya. Oleh itu kaum muslimin, kalau dulu para sahabat, orang-orang saleh sebelum kita 6 bulan berdoa, ini kita udah berapa hari lagi. Tinggal dikit lagi Ramadan. Jangan sampai kita tidak ada keinginan, kebanggaan masuk Ramadan, kesenangan. Tidak. Pertama, pahami bahwa Ramadan masukkan ke dalam benak kita adalah ampunan. Yang kedua, kita butuh kepada ampunan. Yang ketiga, karena kita tahu Ramadan isinya adalah ampunan Allah. Kemudian kita tahu bahwa kita sangat butuh pada ampunan ini. Maka yang ketiga, sambutlah Ramadan dengan niat yang tulus dan ikhlas dan kesungguhan. Sambutlah. Kalau antum orang yang mengerti, akil, kita kan istilah, kita sering kenal istilah akil balik. Akil adalah yang akalnya berpikir dengan dengan sehat. Orang yang berpikir sehat, setelah paham bahwa Ramadan membawa ampunan dan saya butuh yang dibawa, maka saya harus tulus ikhlas, saya harus sungguh-sungguh mendapatkan ampunan lebih banyak dari dalam Ramadan. Lakukan Ramadan lebih banyak. Baik, bagaimana supaya Ramadan itu bisa kita dapatkan ampunan lebih banyak? Anak kasih tips pada antum sekalian. Sebenarnya tips ini diambil dari ayat yang dibacakan tadi oleh Ustadz Dr. Mata, Dr. Fadli Waznan, ya. Dan sari tilawahnya di mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu artinya wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Tentu ulama membahas kalimat hubungan antara ya ayyuhalladzina amanu, kalimat iman dan puasa, kewajiban puasa. Dibahas iman, puasa. Ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa supaya bertakwa. Sebagaimana orang sebelum kalian supaya bertakwa. Ada iman, ada kewajiban puasa, ada takwa. Jadi begini, jadi perlu keimanan untuk menjalankan ibadah puasa. Sangat perlu keimanan. Sangat perlu keimanan. Bahkan ada satu hadis, Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman. Ya, jadi kita perlu puasa Ramadan dengan iman. Kalau antum ingin berhasil di Ramadan, yang paling penting antum hadiri dalam hati antum, dalam hati kita, bahwa saya akan beribadah dengan iman. Apa maksud dengan iman? Ini saya yakin, ini perintah Allah. Saya yakin ini kebaikan dari Allah untuk saya. Saya yakin puasa ini adalah ibadah yang harus saya lakukan. Saya percaya Allah akan membalasnya di akhirat. Saya percaya ada surga yang namanya, pintu surga yang namanya Rayyan. Dan Allah janjikan masuk ke dalam surga Rayyan bagi orang yang berpuasa dengan baik. Jadi ada keyakinan, ada keimanan dalam melaksanakan bulan Ramadan. Imanan wahtisaban. Imanan. Ya, kita berharap iman, mengharapkan pahala dari Allah. Jadi tema kita, kalau antum mau Ramadan itu baik, maka jadikan tema Ramadan adalah berpuasa dengan iman. Berpuasa dengan iman. Bukan berpuasa karena mengikuti keramaian. Bukan berpuasa karena semua orang sahur, saya sahur. Bukan berpuasa karena nggak enak, ini pada puasa juga, ya udahlah, saya ikut puasa. Bukan. Bukan puasa karena seru-seruan, bukan. Tapi puasa karena saya diperintahkan puasa oleh Allah. Saya meyakini ini kewajiban Allah Azza wa Jalla. Saya taati, saya mentaati. Itu namanya puasa dengan iman. Jadi mari kita berpuasa dengan iman. Yani saya sedang beribadah, begitulah gampangnya. Saya sedang beribadah dengan puasa ini. Karena beda orang yang dengan puasa beribadah dan orang yang dengan puasa nggak ibadah. Kalau orang beribadah dengan puasa, dia pasti akan menjaga puasanya. Karena dia merasa sedang ibadah. Dia beribadah. Jadi dia berpuasa dengan keimanan saya sedang ibadah. Maka dia akan jaga dari sahur, ya, dari sahur subuh sampai maghrib. Ya, kebanyakan kita ini kaum muslimin, kita itu puasanya hanya sahur dan maghrib.
Sahur tidak ada dosa, sholat subuh tidak ada dosa, bagus. Habis subuh mungkin istirahat sebentar atau ngaji, bagus. Habis itu masuk kantor jam 7 jam 8. Dari jam 7 jam 8 sampai jam 4 sore. Nah ini nih di sini nih, di tempat kerja, di tempat perdagangan, di jalan. Ini biasanya di sini sumber rusaknya pahala. Di sini di tengah ini 10 jam. Nanti masuk lagi ke buka puasa. Buka puasa duduk manis setengah jam atau sejam. Itu kalau nggak ngebuburit. Ngebuburit juga bisa ngurangi pahala puasa. Ya, misal anggap setengah jam. Setengah jam dari mulai duduk untuk buka puasa. Ini benar lagi nih. Jadi puasa kita itu kebanyakan baik di awal start dan di akhir aja. Tengahnya ini banyak yang rusak. Ini sejam, paling gitulah. Sejam-sejam. 12 jam kalau kita puasa. Sejam di awal baik, sejam di akhir baik. Tengah-tengahnya berantakan. Ini faktanya. Faktanya berantakan di tengah. Di tengah-tengah itu ketika dalam aktivitas seharian, banyak orang yang tidak merasa sedang ibadah. Paham itu? Tidak merasa sedang menyembah Allah. Karena orang yang berpuasa, ya, karena orang yang berpuasa itu kaum muslimin, itu tidak ada seragamnya. Kalau orang yang umroh pakai ihram, ya kan? Dia ada ihram. Orang yang umroh ada tempatnya, ada tawaf di mataf, di Ka'bah. Ada juga sa'i di mas'a, tempat sa'i. Ada tempatnya sehingga dia merasa sedang ibadah. Kalau orang yang sholat juga ada tempatnya, yaitu dia di masjid. Kemudian dia tuh ada gerakan khusus. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan taslim. Ada imamnya, ada makmumnya. Jadi orang kalau lagi puasa itu, orang lagi sholat itu dia merasa sedang ibadah. Orang lagi haji umroh, dia merasa sedang ibadah. Apalagi pakai ihram laki-laki. Tapi kalau orang puasa, dia sering sekali tidak merasa sedang ibadah. Sering dia tidak merasa sedang ibadah kepada Allah. Sering tidak terhadirkan dalam hati dia sedang ibadah. Itu sering sekali. Dan itu banyak kaum muslimin. Banyak sekali. Dia tahu nggak? Yang ada di otak orang berpuasa adalah saya nggak boleh makan dari jam 5 pagi. Saya tunggu buka nanti jam 6 sore. Itu aja di otaknya. Akhirnya habis asar cari makanan. Sono sini cari makanan. Padahal makanan itu kata Nabi SAW bihasbi mri'in luqaimat atau akalat yuqimna dhahrahu. Cukup bagi muslim itu makanan yang cukup menegakkan dirinya. Ya, dan Nabi SAW itu tidak pernah sengaja cari makanan yang enak-enak untuk lisannya. Coba antum cek hadis tentang bagaimana cara Nabi makan. Nggak pernah sengaja menghadirkan makanan yang memenuhi nafsu lisannya. Tidak, nafsu lidahnya, nafsu rasa tidak. Tapi bukan tidak boleh. Boleh antum cari makanan yang nikmat. Bukan, boleh. Tapi bukan itu tujuannya. Dan faktanya, kaum muslimin ini sekarang, kata antum lihat besok di puasa, kalau nggak ngerti, dia akan cari makanan yang paling dia enak, dia paling sukai di saat buka puasa. Ini kelihatan bahwa dia puasa itu hanya nahan haus dan lapar. Dia tidak merasa ibadah. Kalau orang merasa ibadah, antum lihat, kalau orang mengerti puasa ibadah, dia akan makan apa adanya dulu, buka puasa dengan apa adanya, dan dia tidak akan nafsu, mengeluarkan nafsu makannya. Enggak, dia akan makan dengan tenang, dia akan makan dengan menahan nafsu karena dia akan bahagia saat makan tentu, tapi bukan itu tujuannya. Dia nggak harus cari sana cari sini, apapun yang ada dia makan dengan izin Allah. Karena bukan itu tujuannya, bukan mengenyangkan perut di saat buka, tapi adalah dia mengisi dari mulai sahur sampai asar. Maka kaum muslimin, ya, setelah antum tahu Ramadan membawa ampunan. Yang kedua, kita sangat butuh dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Sangat butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampunan Allah. Maka yang ketiga ini kita sungguh-sungguhlah nih besok masuk Ramadan. Tolong sungguh-sungguh niat yang baik minta tolong sama Allah. Jangan sampai nggak minta tolong. Antum kita mau hebat apapun kalau nggak dikasih pertolongan nggak bisa. Minta tolong ya Allah bantulah aku siang puasa siang hari dengan sehat, kuat sambil kerja, sambil ngelayan, sambil memberikan pelayanan servis pengobatan, sambil menjadi PPDS, jaga satu, jaga dua, jaga tiga, terus sambil bikin referat, sambil presentasi, sambil banyak, sambil nginep, sambil jaga di UGD, terus minta kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Siang malam minta kekuatan, apalagi mungkin PPDS malamnya sibuk di UGD. Nggak tahu nih, anak nggak tahu ada nggak di UGD jaga ya sampai malam, terkadang mau taraweh susah, hati-hati. Ya, doa sama Allah, izinkan aku bisa salat tarawih ya Allah, walaupun saya sambil jaga, walaupun saya dua rakaat pendek-pendek, tolong izinkan aku. Minta, nggak bisa kalau nggak minta. Ya Allah, saya mau baca Quran, udah 2 bulan ini, udah 3 tahun ini saya Ramadan nggak pernah khatam Quran, tolong izinkan saya khatam Quran. Minta,
minta kepada Allah. Jadi niat dengan sungguh-sungguh minta kepada Allah. Nah, setelah itu, setelah niat sungguh-sungguh minta kepada Allah, tadi pasang dalam benak kita, kita akan berpuasa ini karena iman. Puasa 1445 ini Ramadan, saya akan berpuasa karena iman. Kalau kita berpuasa karena iman, kita akan merasakan saya sedang ibadah dari pagi sampai maghrib. Jadi kita ketika pagi baik, maghrib baik, di tengahnya kita akan jaga. Nah, di tengahnya ini. Jadi PR adalah di tengahnya. Dari jam 8 pagi misalnya atau 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu aja tugas kita. Apa yang harus kita jaga? Apa yang harus kita jaga? Coba, apa yang harus dijaga? Ada 3 yang harus dijaga. Tidak boleh dari pagi sampai dari sahur sampai buka puasa. Maaf, dari sahur sampai buka puasa. Ada 3 yang harus kita jaga. Tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C. Kalau kita lakukan batal. Apa itu? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Satu lagi. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Satu lagi. Tidak boleh makan, minum. Yang satu lagi adalah nafsu. Menjaga nafsu. Nafsu. Ya, tidak makan pasti kita tidak makan. Tidak minum pasti kita tidak minum. Tapi yang paling jarang dijaga oleh kaum muslimin adalah nafsunya. Ini sangat jarang. Sehingga di siang Ramadan dia melakukan banyak hal-hal yang tidak baik. Lalai. Ya, banyak di sini kalau Anda sebutkan ya, beberapa hal yang bisa merusak puasa Ramadan, banyak sekali. Pertama adalah berkata keji. Berkata keji itu bisa perkataan kotor, menghina orang lain, mengungkap aib-aib orang lain, kemudian cemburu rayu kepada istri di siang hari, apalagi cemburu rayu kepada yang bukan istri, itu perkataan-perkataan kotor, memanggil teman dengan julukan yang jelek, itu perkataan kotor, itu merusak puasa. Kemudian yashab. Yashab adalah orang yang mengangkat suara, teriak-teriak, marah-marah, ya teriak-teriak, sautuhu bil hadayan yasihu yukhasim, ngajak orang berantem, ya kamu gini kamu ini, itu juga sama, dia akan menjadi pengurang pahala puasa. Kemudian lalai dan sia-sia. Lalai dan sia-sia, ada hadis lagi tersendiri, laisa siyamu minal akli wasyurbi wa innamas siyamu minal lagwi warrafath. Ya, sia-sia, di antara contoh sia-sia adalah siang-siang malah main game, siang-siang main catur, siang-siang malah nonton. Mending yang ditonton ceramah, yang tonton sinetron, yang ditonton adalah gosip-gosip, yang ditonton adalah film-film yang tidak penting. Kemudian menikmati lawakan, nonton lawakan, atau siang-siang jalan-jalan, atau nonton bioskop, atau ngabisin waktu di mall, ngadem di mall, ya, atau jalan nggak jelas keliling-liling cari-cari makanan, ngebuburit. Ini hal-hal yang sia-sia, atau duduk-duduk ngobrol nggak jelas, banyak ngobrol yang tidak manfaat, ya, yang tidak manfaat secara dunia, tidak ada manfaat. Kalau rapat manfaat, kalau belajar manfaat, presentasi manfaat, ini enggak, habis waktu sia-sia. Itu mengurangi puasa juga. Juga yang mengurangi puasa itu adalah jahil, berbuat jahil, yaitu di siang hari jahil. Jahil itu banyak artinya, tidak pakai hijab. Mohon maaf buat akhwat-akhwat, bu dokter yang tidak pakai hijab. Itu perbuatan jahil. Mohon maaf, Al-Quran menyebutkan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Al-Ahzab 33. Janganlah engkau tabarruj. Tabarruj itu menampakkan dari sini nih. Ini apa nih? Tulang sini leher nampak ke atas itu tabarruj. Jadi harus tutup dari pala ini, ketutup semua. Kalau itu terlihat tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kalian tabarruj, menampakkan aurat kalian seperti orang-orang jahiliyah. Jadi jangan berbuat jahil. Jadi ya mudah-mudahan ya Allah Maha Pengampun. Tapi ini ada satu ultimatum dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal." Kalau kalian berpuasa, janganlah kalian berlaku jahil. Di antara berlaku jahil adalah tabarruj, tidak menutup aurat. Di antara berlaku jahil adalah memutuskan perkara tidak dengan adil. Di antara berlaku jahil adalah berlaku curang. Di antara orang yang melakukan jahil adalah memanggil orang lain dengan julukan yang buruk. Banyak di Al-Quran kalimat-kalimat yang menunjukkan makna jahil. Jadi banyak hal di tengah-tengah tadi, dari mulai jam 7 sampai jam 5 sore, banyak hal yang merusak pahala kita. Itu yang jadi masalah. Jadi masalah sehingga dia tidak berpuasa dengan iman, kemudian sehingga dia tidak capai takwa. Dia tidak tahu bahwa puasa itu biar kamu bertakwa, yang nggak pakai kerudung biar pakai kerudung. Karena anak gimana?
puasa bagus, tapi di luar aurat terlihat. Ya Allah lah Maha Kuasa untuk menghitungnya. Anak nggak punya kekuasaan menghitung itu. Tapi melanggar ibadah, tapi melanggar gitu kan. Jadi ya Allah Maha Kuasa lah. Jadi maksudnya harapannya supaya puasa Anda diterima, ya tutup kerudung kan gitu. Tutup aurat. Terus atau supaya puasa Anda diterima, ya jangan main game siang-siang. Ya baca Quran. Namanya ibadah itu isinya puasa. Isinya ibadah. Namanya ibadah itu isinya doa. Doa, zikir. Ya kan, doa zikir. Orang tawaf ya doa zikir. Orang sa'i ya doa zikir. Orang sholat ya doa zikir. Berarti kalau kita puasa ya doa zikir. Siang juga diisi doa zikir. Ya baca Quran lah, baca istighfar lah. Jangan malah buang-buang waktu dengan yang lalai, karena ini semua nanti akhirnya nggak diterima. Yang sebagaimana sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW, Anda tutup dengan hadis ini, kata Nabi SAW, rubba sa'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-'atas wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya, ini kata Nabi, rubba sa'imin. Rubba itu kebanyakan. Berapa banyaknya ini kebanyakan, lebih banyak. Jadi antum bayangkan ya, kalau 200 juta kaum muslimin berpuasa di Indonesia, itu kalau lihat hadis ini, rubba sa'imin, itu banyaknya nggak diterima. Atau sekian miliar kaum muslimin puasa di sini, di dunia ini sekarang, besok, itu kata Nabi, rubba sa'imin, kebanyakannya itu nggak diterima. Cuman hanya merasakan haus dan lapar. Karena dia tidak merasa sedang ibadah. Jadi dia cuman mulai ya start dari sahur, nunggu buka, dan selesai. Tengahnya terserah saya mau ngapain. Itulah orang yang berpuasa bukan karena iman. Orang yang berpuasa tidak mengerti Ramadan, tidak dengan niat yang sungguh-sungguh, tidak mengerti apa itu ibadah puasa. Harusnya dia mengerti, dia isi dengan zikir dan doa dan amal-amal yang baik, jangan sampai lalai. Baik, Anda kira ini aja dulu mukadimah dari atau pembahasan kita. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tafadhalu, terima kasih. Silakan Dr. Ilham Barakallahu fikum. Alhamdulillah, sebuah sesi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, sudah kita lihat di kolom komentar, sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz. Izin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab Ustadz. Untuk yang pertama, izin Ustadz ada pertanyaan dari Dokter Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apakah suntik dan infus membatalkan puasa? Silakan Ustadz mungkin bisa memberikan pencerahan Baik, kepada kita semua. suntik dan infus, apakah membatalkan puasa atau tidak? Anda sudah tanya kepada uh, Syekh Muhammad Darwis, beliau ahli di usul fiqh. Untuk suntikan tidak membatalkan puasa, walaupun suntikan itu uh, vitamin misalnya, dia tidak membatalkan puasa. Kemudian juga untuk infus tidak membatalkan puasa karena alasan yang disampaikan adalah karena tidak masuk dari manfaat yang umum. Manfaat itu adalah saluran yang umum. Saluran umum pembatal puasa itu adalah tenggorokan. Itu saluran umum. Sesuatu yang masuk dari tenggorokan, baik air ataupun makanan. Bahkan ulama saking hati-hatinya masukin masukin jarum lewat sini pun batal tuh kalau dalam mazhab Syafi'i. Garam gitulah yang nggak ngenyangkan, nggak bikin hilang aus, tapi masuk sini itu batal. Garam misalnya itu gitu, sampai kayak begitu karena masuknya dari manfaat. Manfaat itu memang saluran utama tempat masuknya air dan makanan. Itu manfaat pembatal. Kemudian ulama coba mengembangkan bagaimana jika jalur-jalur lain yang mengarah kepada tenggorokan. Maka dicek gimana kuping. Oh iya, kalau masuk dari kuping juga ke tenggorokan, maka bisa batal kan gitu kan. Kemudian manfaat-manfaat lain itu dicek oleh para ulama. Misalnya dari hidung masuk gak ke sini? Oh, masuk, berarti hidung yang bisa memasukkan air ke hidung dan tembus ke sini dengan sengaja ya, sehingga masuk ke sini juga batal. Karena akhirnya bertemu di tenggorokan sini. Jadi manfaat artinya adalah lubang tempat masuknya ke sini, maka itu batal. Sedangkan apa namanya tadi, kalau mata ya, setahu ana fatwanya mata tidak Allah alam. Setahu ana fatwanya kalau mata itu tetes mata tidak membatalkan. Suntik juga tidak karena tidak dari manfaat atau tidak melewati manfaat. Manfaat tadi ya tempat masuk utama, lubang utama makanan, saluran utama makanan dan minuman. Wallahu a'lam. Silakan ditanya ke yang lain nanti untuk lebih jelas. Tapi setahu ana tidak apa-apa. Fatwanya begitu Allah a'lam. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Cuman begini, Izin, kalau sebentar ya. Ustaz Ilham, Dokter Ilham, cuman kalau orang diinfus kan sakit ya. Jadi dia kalau ditanya batal atau nggak batal, tapi dia ada keringanan ya udah buka puasa gitu. Jadi diinfus ngapain kalau sakit?
Kita kecuali suntik, dia perlu suntik apa yang tidak berpengaruh dengan fisiknya gitu ya, dia emang perlu disuntik aja, ya udah lanjutkan aja puasa. Tapi kalau infus kan orang sakit, jadi ada keringanan, boleh berbuka puasa sebab sakit. Allah a'lam. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahannya. Ada pertanyaan lagi Ustadz. Ini pertanyaannya terkait dengan pasien juga Ustadz. Izin dari Dokter Ami, izin bertanya Ustadz, jika pasien harus cek darah dalam kondisi tidak puasa di siang hari pada bulan Ramadan, apakah dosa? Lalu jika tidak, apakah perlu diganti ataupun dibayarkan? Terima kasih Ustadz. Ya, orang yang perlu cek darah itu kan perlu dilihat dulu kondisinya, apakah dia mau operasi, apakah dia lagi sakit panas 3 hari berturut-turut sehingga harus cek darah, maka dilihat dulu. Ngapain cek darah kalau nggak ada urusan? Kalau dia sedang sakit, nggak apa-apa tidak puasa. Kalau dia mau operasi, nggak apa-apa juga dia tidak puasa. Jadi dia kenapa cek darah? Saya sehat-sehat aja, saya punya jadwal rutin kok supaya cek kolesterol, cek gula, cek ini dan itu. Saya mau cek di Ramadan saya nggak puasa. Itu nggak boleh. Ya, kalau itu dia dosa, sengaja tidak puasa cuma untuk cek darah, mengecek kesehatan dia. Itu tidak ada alasannya. Maka orang yang seperti ini sengaja menjadwalkan cek kesehatan atau cek darahnya di Ramadan dan dia sengaja tidak berpuasa karena alasan hanya cek medical check up saja, ya, padahal bisa diakhirkan, bisa dinantikan, tapi dia lakukan Ramadan, dia berdosa dan dia harus ganti, tetap dia harus ganti, Allah alam. Tapi kalau seandainya dia memang sakit, dibutuhkan untuk cek seperti yang tadi disebutkan, karena mau operasi karena atau karena A dan B, silakan buka puasa. Kalau orang sakit kan tidak ada masalah. Tadi dibacakan ayatnya, faman kana minkum maridan, kalau orang sakit silakan buka puasa. Nah, Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Izin Ustadz, ada pertanyaan lagi dari Dokter Farabi. Dari Dokter Farabi ada dua pertanyaan. Untuk yang pertama, apakah imsak termasuk sunnah sahur? Lalu yang kedua, apabila kita dalam keadaan safar, apa boleh tidak puasa Ramadan? Terima kasih Ustadz. Ini baik. Barakallahu fikum. Dokter Farabi, jazakumullah khairan. Dokter Farabi ini anak pernah konsul ke beliau, jazakumullah khairan. Terima kasih Pak Dokter. Dokter Farabi, apakah imsak termasuk sunnah dalam sahur? Eh, Wallahu a'lam. Sunnah sahur setahu Anda itu ada 5, ya, ada 5 sunnah sahur. Coba Anda urut dulu ya. 5 itu yang pertama bangun, bangun untuk sahur. Karena ada orang yang sengaja nggak mau bangun sahur, minum jam 12, pokoknya saya ntar bangun pas azan subuh atau ba'da subuh. Yang pertama dia sunnah bangun sahur, yakni bangun. Yang kedua sunnah itu sahur itu makan kurma, makan kurma. 3, makan bersama-sama saat sahur. Ya. Yang keempat, kalau masih ada jeda waktu antara sahur selesai dengan azan, masih ada waktu 5-10 menit, itu sunnahnya baca Quran. Itu kebiasaan Nabi dan para sahabat. Ya. Yang kelima, sunnahnya sahur, setelah sahur segera siap-siap menuju sholat subuh. Adapun imsak, misalnya saya harus imsak 15 menit, 10 menit sebelum azan. Apakah itu sunnah? Wallah, saya belum tahu kalau itu menjadi sunnah. Ya, yang jelas ayatnya sangat jelas. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Silakan makan, silakan minum sampai terbit fajar, yakni sampai azan subuh. Berarti ada anjuran makan minum sampai sampai azan subuh. Jadi anjurannya makan minum sampai azan subuh. Anjurannya makan minum sampai azan subuh. Kalau mau menahan dulu 10 menit sebelum, bukan sunnah tapi hanya sebagai kehati-hatian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Izin dari Dokter Farabi ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Jika Oh, dalam keadaan safar apa boleh tidak puasa Ramadan? sangat boleh. Contohnya Dokter Farabi mau pulang, dari mana Dokter Farabi ini? Namanya kayak nama orang Andalus soalnya. Mau pulang ke Andalus. Andalus ini mana ya? Cordova sana Spanyol.
Al-Farabi kan, Al-Farabi kan nama ulama ini zaman dulu. Misalnya beliau mau pulang kampung keluar negeri ya, kampungnya misalnya di Cordova misalnya, atau di Indonesia lah di Aceh misalnya, pulang ke Aceh. Walaupun misalnya cuma 2 jam ditempuh, berangkat jam 10 sampai jam 12 pesawat, masih ada waktu. Secara hukum orang yang musafir dapat keringanan puasa. Secara hukum begitu. Apakah dia letih atau tidak letih, dia dapat keringanan puasa. Allah berfirman yang tadi dibacakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Barang siapa yang sakit atau safar. Safar itu adalah menempuh jarak 86 kilometer. Ya, barang siapa yang menempuh jarak 86 kilometer, baik naik pesawat, naik kuda, naik mobil, naik motor, pokoknya 86 kilometer, menurut para ulama itu sudah disebut musafir. Nah, apabila dia ingin mengambil keringanan itu silahkan, walaupun dia mampu, tidak ada masalah. Yang haji berangkat umroh di Ramadan, anak musafir, berangkat jam 9 pagi atau jam 8 pagi sampai sana jam 4 sore, masih bisa buka di sana. Tapi dia mau di saat mau makan, tidak apa-apa. Ya, jadi orang yang musafir dapat keringanan. Nah, cuman ada bedanya begini. Tadi kita lihat baca ayatnya, faman kana minkum maridan aw ala safar. Sakit, sakit atau musafir. Baik. Kalau sakit memang anjurannya buka puasa. Jangan dipaksain. Kalau sakit silakan buka puasa. Silakan tidak Ramadan. Kalau sakit anjurannya. Sedangkan untuk safar itu ulama menganjurkan untuk bertahan. Walaupun dia punya keringanan, tapi beda keringanannya, sebaiknya untuk ditahan tidak diambil bagi orang yang musafir. Untuk bagi orang yang sakit keringanannya silakan diambil karena ini mudarat kalau dia tahan-tahan terus nanti malah pingsan, nggak baik buat dia. Tapi orang yang musafir sebaiknya keringanannya ditahan tidak diambil. Dalilnya adalah penutup ayat tersebut, wa antasumu khairul lakum. Seandainya kalian bertahan puasa baik bagi musafir atau bagi yang haid, yang berat, atau orang tua yang berat, seandainya kalian berusaha puasa itu lebih baik. Sedangkan sakit tidak, sakit sebaiknya berbuka puasa. Jadi silahkan jika safar boleh untuk tidak puasa walaupun keadaannya masih kuat, waktunya masih panjang. Allahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lagi Ustadz. Ini terkait dengan kondisi bila harus menyusui anak usia 2 bulan, apakah diperbolehkan meninggalkan puasa? Lalu kemudian apabila meninggalkan puasa, bagaimana cara membayar puasanya? Apakah sebaiknya dikodo atau dibayarkan fidyahnya? Terima kasih Ustadz. Ya, gini, ini memang hukum yang paling kompleks itu adalah hukum ibu menyusui dan ibu mengandung. Ini tiap tahun pasti ditanya lagi, tanya lagi. Pertanyaannya gini, Ustadz, boleh nggak ninggalin puasa? Dijawab, kalau memang kita puasa saat itu menjadi sulit, menjadi berat, menjadi mudarat buat kita, ya maka boleh meninggalkan puasa. Itu aja patokannya. Kalau seandainya berat, wa 'alal ladzina yutiqunahu, berat, maka silahkan tinggalkan puasa. Ya. Sekarang setelah kita tinggalkan puasa karena berat hamil, karena kita beda-beda, ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Karena hamil atau menyusui berat, akhirnya dia meninggalkan puasa. Sekarang bagaimana gantinya? Untuk menggantinya di ulama memang benar-benar beda pendapat, tidak satu kata untuk cara menggantinya. Ada yang mengganti, lihat, ada yang mengganti dengan puasa lagi. Ada ulama yang mewajibkan puasa lagi. Ada ulama yang mewajibkan puasa dan fidyah. Ada ulama yang mengatakan fidyah saja. Fidyah saja. Baik, bagaimana kita gabungkan fatwa-fatwa ini? Cara menggabungkan fatwa ini, wallahu alam, ini yang ana ambil. Jika Dokter Lucy Atika bisa membayarnya dengan puasa nanti di 11 bulan setelah Ramadan, bayarlah dengan puasa. Itu lebih baik. Tapi kalau Dokter Atika tidak bisa juga membayarnya, anak udah umur 1 tahun masih nyusu dan belum bisa bayar dengan puasa, udah 8 bulan masih nyusu belum bisa bayar puasa, silakan bayar fidyah sebelum masuk Ramadan berikutnya. Paham ya? Patokannya dikasih waktu 11 bulan sampai Ramadan yang akan datang, usahakan puasa. Kalau sudah mendekati Ramadan ini udah tinggal segini nih, masih nggak kuat puasa, ya yang lebih tahu adalah dokter sendiri. Nggak kuat saya puasa, silakan bayar fidyah. Pendapat pembayaran fidyah ini dikutip atau di fatwa ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Abbas, oleh beberapa sahabat Nabi SAW mengatakan ibu yang hamil dan menyusui boleh cukup dengan fidyah. Insya Allah kuat juga pendapat ini, tidak ada masalah. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Di kolom komentar ada satu pertanyaan lagi Ustadz, dari Dokter Sausan. Ini terkait dengan tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa salah satu cara menerima ampunan dalam bulan Ramadan adalah menghadirkan keimanan ketika berpuasa. Tetapi bagaimana cara kita dapat istiqomah dalam melakukan hal-hal tersebut agar tidak sekedar menahan lapar karena iman yang seperti kita ketahui mungkin di antara kita masih imannya masih suka naik dan turun. Ya, Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. makasih barakallahu fikum. Yang pertama pahami dulu ya, para dokter, karena dokter tahu ini bermasalah, ini berbahaya, pasti akhirnya ada tindakan antisipasi kan gitu. Ya, selalu kalau kita paham ini masalah, berarti saya harus antisipasi. Nah, di sini kita pahami Ramadan membawa ampunan, membawa sebuah hal yang kita butuhkan. Oke, so we need, kita sangat butuh. Oke, kita sangat butuh. Berarti saya harus yakini, saya imani, bahwa saya sedang ibadah. Hadirkan itu. Setelah kita udah hadirkan, kita berusaha untuk menjalankan ini, saya rasakan saya sedang ibadah. Sebagaimana saya sedang umroh, saya sedang haji, saya sedang puasa, saya sedang sholat, saya pasti jaga diri. Ya kan? Saya pasti jaga diri. Rasakan itu. Jadi rasakan saya sedang ibadah, itu poin pertama. Itulah iman tadi. Rasakan saya sedang menyembah Allah. Yang kedua, supaya kita istiqamah atau bisa menjaga itu, bisa menjaga stabil itu. Walaupun tidak stabil, ya anak manusia, tapi kita usahakan bisa stabil. Yang kedua adalah punya target. Punya target. Target yang paling gampang adalah Quran. Dan bulan Ramadan bulan Quran. Bulan Ramadan bulan Quran. Boleh target sedekah? Boleh. Bulan Ramadan bulan sedekah. Tapi yang paling menjaga kita adalah Quran. Coba kalau kita besok Ramadan punya target, saya harus khatam Quran. Maka kita akan menggunakan waktu-waktu luang kita di siang hari dengan baca Quran. Karena saya punya target, saya harus khatam Quran. Ini sangat membantu untuk menyibukkan benak kita, hati kita ke Quran. Udah saya udah juz segini, baca lagi pelan-pelan, baca lagi pelan-pelan. Maka kalau bisa, Bapak Ibu atau para dokter memang punya Quran kecil atau di HP tidak masalah baca. Dan anak sarankan coba belajar baca Quran kayak baca buku aja. Maksudnya kayak baca buku tuh tidak bersuara maksud saya. Bukan bukan tanpa tajwid, pakai tajwid, tapi tolong biasakan baca gini tanpa suara, coba. Baca aja. Biasain supaya nggak orang nggak terganggu kanan kiri mungkin aktivitas. Jadi kita tinggal buka aja begini, kita baca aja. Biasakan. Ya, jadi yang pertama hadirkan bahwa saya sedang ibadah. Sebagaimana ibadah lainnya saya perlu fokus, saya perlu jaga. Yang kedua, saya punya target, saya harus khatam Quran. Berarti saya harus siang hari saya harus ada waktu, saya harus baca Quran supaya tidak lalai, tidak nonton ini itu. Ya, yang ketiga ini HP ini tolong dibatasi. Sesekali dimatiin internetnya, taruh aja. Nggak tahu ya, mungkin PPDS perlu, tapi sesekali lah dijauhin lah. Dijauhin dikit, masukin ke dalam tas, jauhin dikit lah, sebentar lah. 15 menit, 20 menit, baca Quran lagi. Ya, ini penghalang ini perlu dijauhin dikit-dikit. Kalau nggak bisa total, kurang. Itu yang ketiga, penghalangnya dijauhi. Yang keempat, eh, eh, hadir nasihat-nasihat seperti ini besok. Ada kajian zuhur hadir, ada sholat jamaah hadir. Itu membantu. Ya, jangan mentang-mentang PPDS sibuk nggak sholat jamaah. Karena nasihat Anda kepada pimpinan tertinggi di rumah sakit atau di mata agar menasehati bawahannya untuk menjaga sholat. Ya, baik kakak kelas nasihatin yang bawah tolong diizinkan sholat. Jangan tidak mengizinkan orang sholat. Ya. Jadi saran Anda ikuti sholat atau pengajian-pengajian seperti ini ketika memungkinkan ba'da zuhur, sholat zuhur ke masjid, atau paling tidak jamaah di situ. Jangan diakhirkan, itu membuat lalai. Ya, mudah-mudahan empat poin itu bisa membantu kita dalam menjalankan Ramadan dengan iman. Allah a'lam. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Mungkin saya ingin bertanya juga Ustadz, mungkin terkait di sini teman-teman
dokter di sini misalkan pada saat berpuasa, misalkan sudah datang waktunya berpuasa kan memang kita dianjurkan untuk segera berbuka, tapi misalkan kita sedang menangani pasien, misalkan sedang operasi begitu Ustadz, bagaimana hal yang kita harus lakukan? Apakah kita harus berhenti sejenak untuk berbuka atau bagaimana sarannya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Iya, sebenarnya Masya Allah ya, sebenarnya Allah banyak untuk beramal soleh. Dengan pertama dengan menjenguk orang sakit. Jadi kalau ke rumah sakit lagi visit, diniatkan jenguk orang sakit. Jangan hanya visit dapat nominal uang, visit dapat poin. Enggak, jangan hanya sekedar duniawi lah. Kita harus niatkan sebagai muslim visit, malaikat akan mendoakan saya kalau saya visit, saya menjenguk orang sakit. Jadi niatkan itu. Jadi dokter tuh sebenarnya banyak apa peluangnya. Ngobatin orang sakit, orang ngeluh kita bantuin, kita kasih resep, orang bertanya kita jawab, antum bantu orang banyak. Oh, dokter itu. Istri Ana dokter spesialis syaraf dari UI juga. Jadi kesempatan dokter itu kalau ngomong didengerin. Jadi benar-benar dokter ini punya kesempatan sebenarnya beribadah. Termasuk orang operasi, orang sakit. Banyaklah kalau seorang dokter meniatkan semua kerjaannya untuk membantu makhluk-makhluk, untuk memudahkan hamba Allah, memberikan kesehatan supaya dia bisa taat kepada Allah. Pahalanya banyak sekali ya para dokter. Nah, di antaranya ada kegiatan operasi. Tiba-tiba buka puasa, operasi urgent, ya kan? Buka puasa. Maka gimana? Maka cukup dengan minum air saja. Karena jangan dibiarkan, karena Nabi SAW mengatakan apabila udah terbenam matahari maka makan makan kurma, kalau nggak bisa minum minimal minum air putih. Jadi jangan jangan dibiarkan berlarut-larut. Boleh kan? Lagi operasi nggak tahu ya. Boleh kali ya minum air putih. Boleh, masa nggak boleh? Nah minum air putih udah cukup. Itu juga maghrib ke isya. Anda harus operasi dari jam 5 sampai jam 8. Sampai jam 8. Nggak bisa sholat misalnya. Seandainya itu terjadi, silakan dijamak sholatnya. Tapi kalau bisa jangan jadikan rutinitas operasi jam 5 sampai jam 8. Jangan rutinitas jam segitu. Tapi kalau misalnya kejadian itu sekali, dua kali, tiga kali karena mendesak silakan. Jadi Islam tuh mudah. Mudah lah. Kalau urusan operasi memang beda. Itu ada keringanan karena itu urgent berkaitan dengan kesehatan bahkan nyawa terkadang. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahannya. Eh, ya, terima kasih atas sesi yang sangat mencerahkan. Semoga ini bisa menyiapkan kita untuk menyambut Ramadan dengan lebih baik lagi. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa saya tekankan setelah sesi kali ini. Jadi, bulan Ramadan datang membawa pengampunan dan kita semua perlu pengampunan untuk saat menghadap ke Allah, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat menyiapkan ampunan-ampunan tersebut. Bahkan tadi sudah disampaikan Ustadz bahwa bahkan kita memerlukan ampunan itu lebih dari misalkan dari hal-hal duniawi lainnya, misalkan dari pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus senang dan juga sayang terhadap bulan Ramadan karena sebenarnya bulan Ramadan adalah sebuah nikmat yang harus kita upayakan untuk ambil segala hikmahnya. Kemudian, bagaimana tips untuk mendapatkan ampunan yang lebih banyak? Kita juga harus melakukan menjalankan bulan Ramadan dengan keimanan ataupun keyakinan, yaitu keyakinan bahwa hal yang kita lakukan adalah perintah dari Allah dan juga nanti akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan menjadi orang yang dapat menjalankan Ramadan tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi segala hal yang kita lakukan selama bulan Ramadan ke depannya akan menjadi amal ibadah untuk kita. Mungkin sekian. Semoga kajian hari ini bermanfaat. Terima kasih kepada Ustadz Rahmat Hidayat atas ilmunya. Uh, dan insya Allah akan menjadi berkah bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Dokter Ilham. Barakallahu fikum. Mundur diri Baik, ada. Ustaz. Ya, makasih jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz.